Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi di channel kami di Pemuda Inovasi. Nah, di sini kita akan kedatangan bintang tamu nih. Ini salah satu aktivis pemuda ataupun pemudi Surabaya, ya Mbak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, oke. Namanya, saya kenalin namanya Mbak Wanda ya. Oke, Mbak Wanda, gimana kabarnya Mbak Wanda? Alhamdulillah baik. Cuaca lagi mendung nih Mbak. Gak apa-apa. Gak apa-apa ya. Kira-kira sebelum kesini ada aktivitas lain nggak Mbak? Alhamdulillah enggak. Nggak ada ya. Iya. Oke. Berarti lagi senggang nih. Iya. Berarti kita termasuk beruntung banget nih. Kita beruntung banget nih kita dapat podcast sama Mbak Wanda ini. Soalnya dia lumayan agak sibuk ya teman-teman. Karena aktivis itu kan lumayan kegiatannya. Nah, sekarang kita mau berbicara masalah kehidupan dia dari mungkin ikut super camp ataupun kuliah Mbak ya. Iya. Oke. Sekarang kuliah semester berapa Mbak? Semester 4. Oke, semester 4 di Universitas Bhayangkara Surabaya. Bhayangkara Surabaya. Oke. Sebelum ke Universitas Bhayangkara lebih lanjut nih Mbak ya. Sebelum di situ ada nggak tes-tes yang Mbak ikuti gitu loh sebelum kuliah itu? Sebelum masuk di Universitas Bhayangkara pastinya sebenarnya kan saya alumni MAN Surabaya. Iya. Nah, saat itu saya sudah ditinggalkan almarhumah Bapak. Naik kelas 12 itu ditinggal, otomatis di situ saya punya impian, ya Allah jangan sampai saya merepotkan orang tua. Lagi khususnya saya kan tinggal sama ibu dan saya anak tunggal. Jadi di situ saya survive, gimana caranya saya pingin kuliah, punya niatan ya belajar kuliah gitu. Itu sih pertama. Terus habis itu otomatis kita kan punya guru BK ya. Guru BK itu tahu karena barusan juga saya ditinggalnya kan itu kelas tahun 11. kelas 3 tahun Iya, berapa itu Mbak? 2019 ya, 2019. Habis itu BK itu menyarankan ini loh ada yatim mandiri. Sebenarnya saya nggak tahu ini Apa itu yatim mandiri? Iya, maksudnya kegiatannya itu gimana sih? Kan kita taunya mungkin cuman lembaga buat ambil zakat gitu ya. Nggak tahu kalau ada tempat Pendidikannya. Taunya infak, sedekah dan wakaf. Iya. Oke, pasti masih banyak yang kurang tahu gitu. Nah, habis itu BK bilang ini ada yatim mandiri, ada super camp, dan itu kebetulan pergantian tahun kegiatannya 2019 ke 2020. Iya, dan tempatnya itu di Blitar. Saya pertama mikirnya ya udahlah sekalian akhir pekan sambil liburan. Iya. Terus sama BK saya itu dibilangin ini nanti dapat uang saku lumayan kalau kamu buat tes. Nantinya kan kalau kita mau menuju ke PTN ada tes UTBK ya, tes sebagainya kayak. Itu awal mula iming-imingnya ya. Iya. Namanya anak muda iya, kalau betul, diiming-iming seperti itu kan pasti minat ya. Pasti minat. Ternyata nginepnya lumayan 3 hari. 3 hari 2 malam ya? Iya, otomatis udahlah nggak apa-apa dijalanin gitu. Tapi ibu udah tahu pas waktu itu? Iya, pasti. Alhamdulillah orang tua itu selalu support sih. Support. Dan sudah percaya, tinggal sayanya. Anaknya yang ngejalanin. Iya. Habis itu di situ super camp kita jadi kenal banyak teman juga. Relasi juga banyak. Di situ waktu itu dari Surabaya, Malang, Kabupaten Kepanjen sama Kota Blitar ya. Jadi gabung di Blitar berarti? Iya, gabungnya di Blitar saat itu. Nah, setelah di Blitar, selesai super camp, dapat uang saku itu, saya buat tes di UTBK, itu saya ngambil di UNESA. Itu sempat sempat ngambil di UB. Brawijaya? Iya. 2. Terus beda lagi kalau Winsa itu namanya Span Petekin. Winsa? Iya. Oh, Winsa sini ya? Iya. Okay, itu uang saku habis buat tes habis. itu. Tapi cuma buat tes doang gitu. Kan lumayan di 200 waktu itu 250. Lumayan ya kelihatan. Habis di situ ternyata qadarullah belum rezeki. Iya betul. Belum rezeki. Habis itu
di Yatim Mandiri punya kampus Tainim namanya, Oke. di Jalan Salitogo itu. Daftarlah di situ, daftar tes, ya tes baca Quran, tes apa tulis juga ya. Di situ masuk, kebetulan lolos. Keren, Saya keren. ambil manajemen pendidikan Islam. Tapi di situ dikasih pilihan waktu itu, mau yang mondok ya, yang Asrama. asrama atau yang enggak. Karena balik lagi saya tunggal, jadi seperti tadi. Oh iya, waktu ikut support camp itu saya dapat golden ticket. Golden ticket. Keren. Dapat golden ticket sebenarnya buat Kalau yang golden ticket itu Mbak ya, kalau nggak salah itu dia aktif bicara dan aktif berani maju. Bener nggak Mbak? nggak tahu. Soalnya saya, berarti kalau misalnya udah dapat golden ticket, udah dapat pasti jago bicara, jago berani ke depan. Iya gitu. Terus lah. pas waktu dapat golden ticket itu, Ya, waktu dapat golden ticket itu saya bilang ke ibu ya pastinya, karena orang tua satu-satunya. Bu, ini saya dapat golden ticket, tapi ini pendidikannya harus asrama, ya kan? Di Jambangan begini saya jelaskan. itu sebelum Stainim. Iya, sebelum Oke. saya nim. Sama orang tua sama ibu kan otomatis udah nggak usah anak Ibu perempuan, sendirian. iya ibunya sendirian, nanti siapa yang nemenin? Ini kalau sakit gimana? Gitu kan, otomatis orang tua seperti itu ya. Habis itu ya sudah otomatis apa ya? Saya tuh selalu gini, ridhonya orang tua Orang itu tua, pasti ridhonya Allah. ridhonya Allah. Jadi nanti ada jalannya. Tapi saya sangat percaya saya kuliah. Iya. Saya nggak tahu rezekinya di mana. Saya berusaha Yakin percaya gitu. Ya. dan mau berusaha itu sih. Saya nggak lolos UNESA ditanya. Nggak lolos gimana kamu? Di UNESA ngambil jurusan apa Mbak? Saya cinta biologi dulu. Biologi, oke. Karena anak IPA. Oke, anak Tapi IPA. sekarang anak ekonomi ya. Beda Di sekali. Brawijaya. Biologi. Oh, sama dua-duanya. Iya. Oke. Kalau di UINSA manajemen pendidikan Islam. Sama yang di Kayak Stainim. Oke. Setelah lolos di Stainim, bilang ke ibu, Bu, saya lolos di Stainim. Ibu nggak percaya, maksudnya nggak percaya gini, aduh kamu cewek, Stainim Salvogo itu jauh loh. Jalannya kamu nggak pernah ke sana loh, iya kan, karena lingkupnya cewek juga. iya tunggal juga. Nanti belum kalau hujan gimana, belum kalau pulang malam gimana. Karena orang bahkan tahu kalau saya suka pulang malam karena kegiatan ya. Dan nanti kalau pulang malam gimana? Gitu. Akhirnya mungkin dari ibu juga punya doa ya Betul, buat tuh. Terus habis itu ada mentor kita yang dari namanya Mas Adam yang dari Yatim Mandiri. Saat itu juga mentor saya waktu ada kegiatan super camp, itu dibilang gini, itu loh apa Pak Yanto ada info beasiswa bidik misi katanya di Universitas Bayangkara. Saya pikir dulu itu universitas swasta itu bayar. Iya nggak? Kita kalau Betul. mandang universitas swasta itu bayar. Bayarnya gede. Mahal gitu. Bisa nggak nih kuliah Iya, di betul, universitas betul. swasta gitu? Tanpa memandang grade universitas itu ya. Kalau swasta itu pasti mikirnya, duh mahal gitu ya. Bayarannya gede. Gedungnya tinggi-tinggi. Terus habis itu dari situ saya gini, di mana ya Bayangkara itu apa nggak bayar gitu. Tapi saya berani, saya datang ke sini ke Jambangan karena saya pengen tanya langsung ke Pak Yanto, gimana sih ini. Terus habis itu dikasih lah nomor kontak person dosen saya yang sekarang di Bayangkara. Terus dikasih tahu, oh ini kamu harus ngikutin seleksi begini-begini. Pas banget dibuka itu. Iya, alhamdulillahnya. Dan itu jurusannya ekonomi pembangunan. Pertama kali juga saya nggak tahu ekonomi pembangunan itu apa. Berarti pertama kali tahu masuk Ubara. Iya, baru karena gini. Taunya biologi, mupang biologi. Karena kayak waktu itu tuh, ya Allah saya tuh seneng banget sama biologi. Habis itu di universitas dia dibalik lagi karena niat saya kuliah dan belajar. Jadi saya yakin apapun jurusannya, kalau kita mau belajar itu pasti bisa. Betul. Meskipun saya IPA, ke ekonomi, awalnya ada akuntansi, diem. Gimana ini pembukuan, buku besar tuh gimana? Ya Perpajakan bingung. juga. Iya. Tapi sekarang udah. Ya, namanya belajar harus bisa. Terus habis itu di Universitas Bayangkara ada tesnya. Tetap ada tesnya, diikutin. Minta doa ke ibu mau berangkat, Bu, saya mau tes di Bayangkara. Ibu ya? Iya, nggak apa-apa, bismillah. Masuk, lolos, itu. Tapi ini Mbak, saya pernah dengar teman saya, dia sama senangnya itu IPA, karena IPA ya dia senang biologi. Terus kemudian itu dia masuk ke
jurusan teknik kalau nggak salah. Iya. Terus dia bilang, gua salah jurusan nggak ya ini? Kan kebanyakan bilang gitu. Itu respon Mbak kayak gimana? Iya. Sedangkan Mbak kan kayak ngejalanin yang sama gitu ya. Saya salah jurusan nggak ini masuk ke sini kan gitu. Awal itu lucu malah. Ibu saya mengira ekonomi pembangunan itu sama kayak arsitek. Jadi Ngebangun-bangun. iya, padahal kan bukan ya. Heeh. Terus habis itu menurut saya ya, kalau kalian mau masuk ke perkuliahan ada dua tipe sih. Ada yang harus tahu dulu jurusannya, ada yang kayak saya, Bondoewani. Apa Harus itu berani. artinya? Oh, harus berani. Cuman niat, cuman tekadnya berani aja gitu. Karena Buat tekad aja, hajar aja udah masalah jurusan. hajar aja dulu gitu. Kalau kayak bilang aku salah jurusan nggak ya, berarti dia sendiri satu masih belum memahami apa itu jurusannya. Karena perkuliahan memang bukan lagi sekolah. Kita yang dituntut harus paham. Kita yang dituntut harus mau belajar. Kalau sekolah kan masih tanya ini ke guru. Bu, saya nggak bisa ini, bisa tanya. Bisa dibimbing juga. Iya, kalau dosen kita bisa tanya, tapi selebihnya pasti ya kamu harus Kamu harus belajar. Kamu harus cari tahu. Kamu nggak bisanya di apa, dan kamu harus bisa mengimbangi teman-temanmu yang lain. Itu kan. Ya di situ sih. Jadi semua itu kembali ke orangnya. Orangnya harus mau memahami lah keinginannya dia sendiri. Betul. Oke, lanjut ke Iya. pas waktu seleksi Ubara. Iya. Gitu. Pas awal seleksi Ubara itu ada persyaratan khusus nggak, Mbak? Pastinya kalau bidik misi persyaratannya surat dakin atau keluarga miskin itu ya. Oke. Kalau sekarang apa namanya Surat keterangan tidak mampu. SKTM, Oh iya. surat keterangan tidak Ya mampu. mungkin bisa sekalian di-share nih sama teman-teman Iya. kan yang pengen masuk bidik misi kan. Kadang-kadang kan kita tahu ngikut-ngikut orang nih. Misalkan temen si A, lo mau kemana bidik misi? Oh ya udah ikut kan Nah, gitu kan. Padahal nggak semua bisa masuk bidik Betul. misi Dan semua juga kan kadang nggak tahu persyaratannya apa. Ya udah ikut-ikut aja kan Iya. gitu. Itu biar sekalian tahu teman-teman nih kan pengen tahu, pengen belajar bidik misi. Apalagi kan sekarang mau dibuka kali Mbak ya, ada Iya. pendaftarannya. Mungkin sekalian bisa di-share sama Jadi gini, kalau bidik misi waktu aku 2019 itu masih di linknya bidik misi. Oke. Kalau sekarang namanya KIP, tapi tetap sama aja, Sama. cuma ganti nama. Dan persyaratannya SKTM itu pertama dari RT RW. Ada surat dari RT RW dulu baru ke kelurahan ya. Kebetulan saya itu kakaknya Madiun. Jadi saya mengurusnya ke Madiun dulu. Saya naik kereta. Lahirnya di mana, Mbak? Saya lahir di Surabaya. Tinggalnya di mana? Di Sidoarjo. Kakaknya di Madiun. Kakaknya di Madiun. 1, 2, 3. Iya. Berarti 3 kota. Perjuangan juga itu. Saya berangkat, piket saya, udahlah saya punya SKTM dulu. Saya di Kabupaten Saradan. Itu kalau ngurusnya di Kota Madiunnya. Jadi perjalanan 1 jam Dari dari Kabupaten Madiun ke Kota Madiunnya, beda. loncat-loncat udah. Iya, jadi memang tadi perjuangan saya ya lumayan sih kalau menceritakan ini tuh. Betul. Karena meskipun saya perempuan, tapi saya punya tekad saya harus kuliah. Itu sendiri, Mbak? Saya waktu ngurus, ya naik kereta. Dari Surabaya sini? Iya, naik kereta. Saya pikir saya kalau kereta kan aman ya, tinggal duduk gitu. Tapi? Ternyata sampai sana cuma ngumpulin kakak. Saya balik lagi, belum dapat suratnya. Segitunya? Perjuangannya, ya. Itu kan saya beli tiket PP ya, sudah beli tiket PP. Habis itu ya karena jarak yang pulang ke Surabayanya itu maghrib, sedangkan cuma ngasih kakak 10 menit, saya bingung. Ngapain? Iya. Saya nunggu ini ngapain? Kalau pulang ke desa saya kabupaten tuh ya jarak 1 jam, ke sekalian aja saya pulang karena Di kabupaten itu ibu atau bapak di situ? cuma nenek. Oh, cuma nenek. Nenek sama tante. Ibu saya sama saya di sini di Surabaya di Sidoarjo itu. Jadi di situ saya udahlah pulang aja atau besok ada perkuliahan. Waktu itu sudah masuk perkuliahan awal. Jadi kayak memahami jurusan masih gitu, kayak ospek-ospek gitu kan. Udahlah aku ya mempersiapkan Masa ospek. ta'aruf. Iya, masa ta'aruf kalau di sekolah Islam atau pendidikannya Islam namanya ta'aruf ya. Habis itu udahlah saya balik aja. Jadi saya beli tiket Gojek, pesan Gojek dari tempat dinas sosialnya ke terminal. Ke terminal apa ke stasiun? Hilang tiket pulangku. Merelakan itu. Tapi saya yakin semua yang Ada hasilnya. iya, semua yang kita ikhlaskan nanti akan kembali lagi. Pasti seperti itu. Nah, habis itu di situ sudah masuk, sudah tes,
sudah persyaratan utama itu foto rumah dan sebagainya itu kan di SKTM nanti di laman bidik misi atau KIP-nya nanti ada foto rumah, tampak depan, tampak belakang, terus penghasilan orang tua, terus kayak hutangnya, pekerjaan, tanggungan orang tua itu diisi aja. Itu termasuk persyaratan itu. Iya. Jadi sejujurnya seadanya kamu sambil doa aja, kalau memang dapat ya insya Allah dapat. Ada persyaratan lain nggak Mbak selain itu? Mayoritas itu sih, sama mungkin yang diutamakan, sepertinya yang diutamakan yang kayak orang tuanya tunggal, yang sudah sudah yatim atau yang sudah piatu. Itu lebih diprioritaskan. Iya kan pastinya ya. Bagi yang anaknya tanggungannya banyak. Iya gitu betul, kan. betul. Oke lanjut. Pas tes seleksi itu ada kendala nggak Mbak? Ataupun sebelum seleksinya ya? Nah itu sebelum seleksinya juga Mbak ke orang tua ataupun minta doanya itu udah pasti ya Mbak? Ataupun ada trik ataupun tips juga kan untuk teman-teman juga kan bisa ikut bidik misi kan gitu kan, seperti enggak tiba-tiba saya ikut bidik misi ya udah nggak belajar nggak apa kan gitu, mungkin ada belajar khususnya mungkin gitu. Iya, sama seperti saat kita mau daftar universitas lainnya, tanpa terkecuali swasta atau negeri, pasti kita mempersiapkan namanya belajar kayak psikotes gitu ya, belajar soal-soal UTBK itu pun kita ya pasti belajar dulu ya seperti itu. Apalagi yang bersifat umum gitu. Gitu, belajar dulu. Ya itu tadi karena saya sudah nggak lolos di UTBK, soal-soalnya itu bukunya sudah banyak di rumah, ya dibaca aja lagi itu. Sama doa, sama saya itu apa ya? Setiap punya hajat itu duha itu sih, sholat duha. Sampai sekarang sholat duha masih? Insya Allah. Sholat duha itu kunci ya Mbak? Iya. Dan kalau memang kadang mungkin aku juga terlalu ini ya, perempuan kan baper ya. Kadang kalau memang kayak pingin tuh kayak sampai nangis gitu ya. Sampai segitunya Mbak? Iya kan karena nggak tahu loh. Betul. Keajaiban kan sudah, keajaiban tuh udah tinggal diserahin aja. Kita udah berusaha, udah kesana kesini, nggak lolos. Kita mau gimana ya? Udah tinggal doa aja. Itu sih. Tapi pas waktu nggak lolos UTBK nih Mbak ya, kan di UNESA sama UB ya? Sama UINSA itu SPAN. WINSA. Nah itu kan kebanyakan teman-teman kan kalau udah nggak lolos seleksi beasiswa kan kadang-kadang males gua udah nggak lolos lagi nih kan gitu. Iya, tapi kalau Mbak nggak lolos lain kan gitu. Apa sih yang bisa membuat motivasi yang dari Mbak sendiri gitu? Kok bisa dari nggak lolos beasiswa yang lain tapi saya cari lagi gitu. Karena mungkin motivasi besar itu orang tua sih, kalau saya pribadi. Karena pikir saya anak tunggal, dan jangan sampai ibu saya tuh kerja sampai tua, sampai saya nggak bisa memberikan yang terbaik, itu jangan sampai. Memang tidak memungkiri kerja itu bisa membagikan orang tua, tidak memungkiri. Saya juga merasa banyak orang hebat nggak kuliah tapi bisa, tetapi saya pikir saya perempuan, saya harus punya ilmu, saya harus tahu mendidik anak itu nanti gimana, saya harus tahu menghadapi orang itu cara komunikasinya bagaimana. Apalagi orang itu macam-macam. Nah, otomatis kan nggak bisa. Kalau kita punya ilmu, kita bisa menghargai orang. Kalau kita punya adab, kita bisa tahu batasan apa dan sebagainya. Itu sih motivasi terbesar saya buat kuliah. Itu habis itu barusan ini, alhamdulillah Januari kemarin itu saya ke Makassar. Ke Makassar? Iya. Keren. Selama 8 hari di sana. Organisasi juga itu? Iya, itu IMEPI, Rapat Koordinasi Nasional yang kedua. Insya Allah semoga tidak ada halang rintangan sama ada rezeki. Insya Allah bulan Maret itu ada kongresnya. Di mana itu? Di Tarakan, Kalimantan. Kalimantan? Iya. Kalimantan, keren. Patut dicontoh ya teman-teman. Motivasi seperti ini kebanyakan hal utamanya itu dari orang tua Mbak ya. Iya. Soalnya orang tua itu kalau kita ibaratkan itu hidupnya jadi jimat kalau nggak salah. Matinya itu jadi keramat kalau itu orang tua itu. Nah, kalau misalkan sebelum masuk Ubara itu Mbak, ada nggak organisasi yang waktu SMP ataupun SMA? Soalnya kan kebanyakan kalau misalkan rata-rata kan orang aktif di universitas, pas waktu sekolahnya juga pun dia aktif, bener nggak Mbak? Okay. Kalau saya pas waktu sekolah bolos terus Mbak. Beda ya, mungkin kalau perempuan tuh banyak ini ya semangat ya. Iya betul, semangat. Kalau laki-laki itu memang kalau waktu sekolah itu masih masa senangnya ya. Nah kalau saya itu memang dari SD itu
apa ya, Senang banget. seneng banget ikut dulu SD itu tunas hijau ikut. Heeh. SMP saya di MTS Negeri Tungkut Surabaya. Oke. Itu ikut OSIS. Pernah jadi kandidat ketua OSIS SMP MTS itu pernah. Udah mulai dari SMP ya Mbak ya? Iya, SMA juga ikut OSIS. Terus tapi nggak jadi ketua. Terus di SMA itu malah lebih banyak lagi. Pernah ikut jurnalistiknya. Oke. Gitu sih. Terus juga deket banget sama sama guru-guru itu deket. Pengalaman juga banyak Mbak ya? Iya, alhamdulillah. Nah, dengar-dengar nih Mbak ya, IPK Mbak ini 4, bener nggak? Alhamdulillah. 4 boy. Gua gini. Ini semester keempat ini dapat IPK 4 ya? Iya. Ini jurusnya apa nih Mbak? Kok Aduh. bisa dapat IPK 4 gitu? Apalagi daring ya. Iya, apalagi kan posisinya kayak gini, Iya. daring, online, tiba-tiba nilai muncul. Masih menyesuaikan. Oke. Tapi ada buat teman-teman nih yang pengen IPK-nya tinggi, apalagi kan bidik misi ya Mbak ya. Iya. Bidik misi itu kan nilai itu kan harus di Atas 3. Iya betul. Nah itu Syarat itu salah satunya. iya syarat salah satunya. Dan kemudian juga Mbak itu kok dapat IPK 4 itu jurusnya apa gitu? Udah apa ya IPK 4 jurusnya. Saya pribadi itu gini. Setiap ada tugas, kalau bisa kerjakan langsung. Memang ada malesnya, cuman kalau nggak bisa pokoknya gini. Jangan sampai pas dikumpulkan kamu belum. Itu prinsip saya. Dan saya tuh malah lucu. Saya tuh suka belajar itu kalau sudah tengah malam malah encer kepala. Senangnya tengah iya, malam. Kayak ide itu ada aja. Ngerjain tugas atau apa itu ada aja, semangat gitu. Udah bangun sama Iya, yang lainnya betul, tidur aku betul. belajar gitu ya. Pokoknya intinya meskipun daring seperti ini harus tetap semangat. Jangan Terus, jadikan kendala iya, Mbak ya. kalau misalnya memang kamu nggak tahu tanya aja. Pastinya Jangan kita- malu untuk bertanya. Iya. Karena ilmu itu dicari, iya kan? Betul, Kalau betul. kita diem aja, Udah, mentok di situ iya. aja. Terus kalau misalnya, contoh ya, kalau godaan tuh pasti banyak ya. Iya. Apalagi sekarang itu tempat nongkrong di mana-mana. Warkop Iya. banyak. Kafe itu bagus-bagus. Betul. Terus teman itu kadang ada aja ya sekarang lagi trennya jari diikat di fashion buat fashion itu seperti itu kan juga. Oke, Sekarang gini, intinya apapun yang terjadi dengan banyak godaan, dengan banyak tren, ambil sisi positifnya. Yang terpenting adalah dirimu. Kamu bertanggung jawab dengan dirimu sendiri. Jadi kamu harus tahu batasan apa, cita-citamu apa, keinginanmu apa ke depannya. Kalau aku sederhana, cuma pingin buat ibu saya aja. Itu. Jadi kalau aku ditanya, kamu ke depannya pengen jadi apa? Kalau saya intinya bekerja, karena bekerja mungkin ke bank atau apa, BI atau gimana, saya pingin sekali bekerja dulu, pingin tahu nih kalau kerja sama orang itu Betul. gimana, kita bekerja sama orang itu bagaimana, itu dulu. Terus habis itu nanti saya pingin membuat bisnis sendiri begitu. Nah, untuk tahan godaannya itu pasti di niatnya harus dikuatkan lagi. Kalau bisa bikin tulisan yang besar gitu ya. Biar kita setiap hari lihat. Iya, ya. kalau aku ini punya, kan aku Ada kuliah. diary ataupun catatan khusus gitu Mbak? Nah, aku kan kuliah bawa buku binder ya. Di depan, halaman depan tuh ada fotonya orang tuaku. Sama di situ aku nulis keinginanku. Iya, betul. Gak boleh malas gini. Ya dengan bahasa aku untuk Betul, meyakinkan betul. diriku sendiri itu sih. Jadi kalau aku males sama kok, aku juga kadang males. Kadang kalau capek ya udah sampai Ngerasain rumah juga. tidur. Iya, nggak memungkiri. Tapi tadi harus ingat, kembali lagi harus semangat. Karena nggak mungkin kita berubah karena orang lain. Nggak usah berharap banyak ke orang lain. Ya sendirinya aja gitu. Karena di awalnya dari diri sendiri Mbak. Iya, ya. gitu. Ada lagi Mbak yang mau disampaikan? Ya intinya semangat buat teman-teman. Meskipun kita banyak keterbatasan, entah dari orang tua, entah dari keluarga atau masalah yang lain, tapi cari ilmu itu pahala. Kalau aku ya, Iya. cari ilmu itu pahala. Jadi kalau kamu memang pingin kuliah, kamu memang pingin berkarir yang lebih baik, tanpa memungkiri apapun ya, entah kerja atau kuliah, disemangatin, diri sendiri tuh semangat, terus kayak kuatin mentalnya, Betul. kuatin tekadnya lagi, coba terus, karena pasti sukses itu nggak sekali. Betul. Nggak mungkin kan kita langsung masuk kuliah tanpa tes, ya aneh sekali, kamu masuk jalur apa gitu kan. Jalur gaib bisa. Iya, terus kamu tiba-tiba bisa terkenal tanpa dikenal orang kan nggak mungkin. nggak Jadi mungkin.
lagi, ditulisin lagi, nangis nggak apa-apa, besok dihapus, kembali lagi senyum, Oke, siap, kembali siap, lagi siap. gitu Oke. intinya. Terima kasih Mbak Wanda Iya. untuk podcast kali ini ya Mbak Wanda ya. Semoga podcast kita hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang di Amin, sana, apalagi terima teman-teman kasih. yang masih banyak meraih cita-cita mereka, yang masih banyak godaan gitu kan. Dan satu kata untuk podcast kali ini, jadilah diri sendiri. Oke teman-teman, jangan lupa lihat podcast kami dan sampai jumpa Pemuda Inovasi.